Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Isnaini Ulwah Prata Ayu dengan NIM 22809344129 dan bersama dengan rekan saya akan memberikan tutorial mengenai siklus akuntansi yang ada di PT Haryono pada periode Januari 2022. Di sini dapat dicermati mengenai transaksi yang terjadi pada PT Haryono di periode Januari 2022. Di sini terdapat 22 transaksi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir di tanggal 28 Januari 2022. Di sini juga ada pula neraca awal pada periode sebelumnya. Kemudian selanjutnya, di sini ada sheet selanjutnya mengenai akun yang nantinya akan kita gunakan pada jurnal-jurnal yang akan ada. Di sini dapat dilihat untuk akun kas itu bernomor akun 111, piutang 112, asuransi dibayar di muka 113, perlengkapan kantor 115, peralatan kantor 127, dan yang terakhir yaitu sisa road berlaba dengan nomor akun 611. Di sini apabila kita sudah membuat tabel mengenai nomor akun dan nama akun, kita bisa memilih begini. Nah, di sini kita perlu pada nembok, kita perlu mengganti nembok. Biasanya nanti akan muncul A2 sampai B23. Nah, pada kolom ini kita perlu menggantinya terlebih dahulu dengan nama akun. Karena nantinya nama ini akan kita gunakan untuk mengulik rumus yang akan kita gunakan di jurnal selanjutnya. Nah, memasuki yang pertama yaitu pada jurnal umum PT Haryono di periode Januari 2022 yang ditulis dalam ribuan. Di sini dapat dilihat jurnal umum ini kita gunakan sesuai dengan apa yang terjadi di transaksi PT Haryono. Misalnya pada tanggal 1 Januari 2022, PT Haryono melakukan pembelian peralatan seharga 10 juta rupiah secara tunai. Maka, pada jurnal umumnya, pada tanggal 1 Januari 2022 dengan nomor bukti 01-J, garis miring 1, garis miring 22, nama akunnya, untuk yang di debit, yaitu peralatan kantor, dan kas, di kredit, dengan nomor akun 121 untuk peralatan kantor, yang ini tadi, kemudian kas dengan nomor akun 111. Masing-masing dari nominal karena tunai jadi 10 juta. Kemudian selanjutnya, transaksi kedua, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, PT Haryono membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Sehingga beban gaji di debit sebesar 5 juta dan kas di debit sebesar 5 juta. Dengan nomor akun beban gaji 518 dan kas 111. Untuk tanggalnya tetap di 1 Januari. Pada tanggal 24 Januari 2022 menerima pembayaran piutang dagang sebesar 10 juta dari CV Pratama. Jurnalnya, kas, di debit, dan piutang di kredit dengan nilai 10 juta. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 menerima pelunasan piutang sebesar 5 juta dari CV Pratama. Kas di debit sebesar 5 juta dan piutang di kredit sebesar 5 juta. Di sini harus dipastikan bahwa antara kolom debit dan kolom kredit balance. Kita dapat menggunakan rumus sum dengan menggunakan auto sum. Kita bisa cek bahwa antara kolom debit dan kredit balance. Nah, karena jurnal umum ini biasanya banyak, maka kita bisa menggunakan rumus dengan cara menuliskan nomor akun di sini terlebih dahulu. Nah, untuk nama akun ini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dengan cara mengetikkan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya yaitu di nomor akun ini, bisa kita klik, kemudian kita tuliskan akun yang tadi kita blok, akun ini, kemudian kita ketik 2, 0, kemudian baru tutup kurung, kita enter. Nah, nanti secara otomatis di sini akan muncul nama akunnya. Kita tinggal drag ke bawah, nanti sudah terotomatis. Kemudian selanjutnya yaitu buku. Baik, yang selanjutnya yaitu buku besar. Di sini pada buku besar PT Haryono periode Januari 2022 yang ditulis dalam ribuan. Nah, fungsi dari buku besar sendiri ini untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada perusahaan, baik pemasukan atau revenue maupun pengeluaran yang terjadi di perusahaan tersebut. Di sini kita buat 3 subtotal. Untuk yang pertama, di sini kita bisa lihat ada grand total balance ya antara debit dan kredit yaitu 426.500. Kemudian untuk yang kedua, di sini balance juga. Di sini lebih rinci daripada di yang kolom 1. Kalau kolom 1 hanya menunjukkan grand total, sedangkan di kolom 2 menunjukkan total-total yang ada. Kemudian untuk yang 3 di sini jauh lebih rinci. Bisa dilihat bahwa di sini menjelaskan mengenai detail-detail yang terjadi. Dan kita juga masih tetap harus memastikan bahwa antara kolom debit dan kredit ini balance.
Nah, pada buku besar ini yang akan kita lakukan yaitu dengan mengcopy paste akun-akun yang ada di atas ini dan akan kita pastekan ke sini, ke kolom nomor 78 hingga 93 tanpa kolom grand total. Nah, caranya untuk mempastekan ini kita tidak bisa dengan memblok seperti ini karena nanti ini akan ikut. Nah, caranya dengan memastikan akan muncul tombol panah seperti ini, kita klik. Kemudian pada keyboardnya kita menekan tombol kontrol, kita tahan terus, lalu kita klik lagi di bawahnya, begitu terus sampai bawah. Lalu kita klik Ctrl C. Ini misalnya akan saya letakkan bawahnya. Kita klik Ctrl C. Nah, yang benar seharusnya begini. Jadi kosong, tidak ada kolom plus seperti ini. Nah, kalau kita blok saja, itu biasanya nanti akan tetap ikut yang plus ini. Ini contohnya ya, Ctrl C. Nah, nanti akan ikut. Jadi akan mempengaruhi hasil akhir dari jurnal-jurnal selanjutnya. Dari itu harus dilakukan satu persatu dengan menekan tombol kontrol. Selanjutnya, jika sudah tercopy, di sini kita akan merename kolom ini dengan nama akun underscore ledger. Kemudian di debit juga sama, debit underscore ledger, di kredit juga sama. Nah, fungsinya ini nanti akan kita gunakan untuk transaksi selanjutnya. Di sini contohnya ada neraca saldo. Kita akan menggunakan rumus if akun ledger. Ini tadi kredit, kemudian di debitnya debit ledger. Ini tadi. Nah, maka dari itu perlu dipastikan bahwa pemberian nama dari awal sudah benar, karena jika tidak nanti akan mempengaruhi transaksi selanjutnya. Di sini untuk neraca saldo pada PT Haryono periode Januari 2022 dapat dilihat. Di sini kita bisa menggunakan rumus saja. Untuk kolom ini bisa kita copy paste saja dari sheet akun. Copy paste manual saja. Kita letakkan di trail balance. Paste, kemudian tinggal ditambah 4 kolom ini. Debit kredit yang ada di transaksi dan saldo. Nah, untuk mengisi data-data nominal ini, kita bisa menggunakan rumus if akun ledger, kemudian kita D8, yaitu nama akun ini, dan debit ledger yang ada di sini tadi. Begitu terus ke bawah, tinggal di drag saja. Untuk yang kredit transaksi terjadi di kredit, itu sama rumusnya if akun ledger, kemudian nama akun ini. Yang beda hanya di sini kita gunakan kredit, karena di sini kredit. Untuk debit, kita menggunakannya debit ledger. Untuk saldonya, kita menggunakan rumus if C8, yaitu transaksi di debit ini tadi. Kemudian D8, transaksi kredit. Nah, begitu. Di sini perlu juga dipastikan bahwa pada neraca saldo, untuk jumlah masing-masing debit kredit, itu balance. Di sini dapat dilihat, untuk transaksi balance 426.500, di sini dapat dilihat untuk saldo antara debit dan kredit balance 220, di sini juga 220. Baik, untuk selanjutnya masuk pada jurnal penyesuaian PT Haryono pada bulan Januari 2022. Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan ataupun beban yang tidak diakui pada periode tersebut. Nah, untuk mengerjakan jurnal penyesuaian, maka kita harus melihat dari transaksi. Nah, untuk transaksinya, kita lihat pada soal penyusutan, yaitu pada tanggal 30 Januari, terdapat premi asuransi yang sudah kadaluarsa sebesar Rp300.000, maka kita sesuaikan dengan akun debit, yaitu beban asuransi, kemudian akun kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar Rp300.000. Kemudian untuk transaksi yang keenam, yaitu gedung disusutkan senilai Rp300.000, maka akunnya yaitu beban penyusutan gedung Rp300.000 di debit, kemudian akumulasi penyusutan gedung Rp300.000 di kredit. Kemudian untuk transaksi yang terakhir yaitu pada 30 Januari, yaitu pemberian gaji karyawan pada bulan Januari 2022 sebesar Rp250.000 itu akan dibayar pada tanggal 1 Februari. Maka untuk penyesuaiannya yaitu gaji, beban gaji Rp250.000 tadi di debit, kemudian utang gajinya Rp250 di kredit. Kenapa harus disesuaikan? Karena seharusnya dibayarkan pada bulan Januari, tetapi dibayarkan pada bulan Februari, sehingga jumlah penyusutannya yaitu Rp1.870.000. Jadi untuk debit dan kreditnya harus sama sehingga balance. Nah, untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal atau neraca lajur. Jadi untuk selanjutnya itu kita buat neraca lajur untuk PT Haryono pada bulan Januari 2022. Nah, di neraca lajur ini ada
beberapa bagian, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, dan neraca. Nah, untuk neraca saldo ini, angkanya itu kita ambil dari bagian trial balance atau neraca saldo di bagian saldo. Nah, kita juga dapat menggunakan rumus seperti ini untuk mengelingkan angka yang ada di trial balance-nya tadi. Kemudian, jadi ini untuk neraca saldo ini disamakan dengan nominal yang ada di neraca saldo, yaitu di trial balance di bagian saldo yang tadi, yang ini. Nah, kemudian untuk jurnal penyesuaian ini di angkanya, nilainya ini sama pada penyesuaian, yaitu mana-mana saja yang disesuaikan itu dituliskan di jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan jumlah dari neraca saldo dan penyesuaian. Jadi untuk debit ini ditambahkan sehingga masuk pada debit neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian untuk kreditnya juga seperti itu. Jadi akan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Diambil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian tadi. Kemudian masuk pada bagian selanjutnya yaitu rugi laba. Jadi untuk sebelumnya, maaf, untuk di awal di neraca saldo ini juga di total dan harus balance atau sama untuk kanan kiri. Kemudian ini juga harus balance. Kemudian untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini juga dijumlah, ditotalkan, juga harus sama untuk baik debit maupun kredit. Kemudian untuk rugi laba ini ditulis yang dimasukkan di dalam rugi laba itu hanyalah akun-akun pendapatan dan beban. Nah, kemudian untuk akun-akun yang lain seperti akun yang ini tidak termasuk beban dan pendapatan, itu dimasukkan, dipindahkan di neraca. Nah, ini. Nah, kemudian untuk rugi laba di total, kemudian untuk neraca juga di total. Nah, untuk bagian ini tidak harus balance ya teman-teman, tapi yang harus balance itu labanya. Laba ini dihitung dari debit dan kredit dari rugi laba yang didapatkan dari pendapatan dan beban, jadi laba. Kemudian kalau yang ini itu merupakan penjumlahan dari debit kredit dari akun-akun yang tidak termasuk beban dan pendapatan. Nah, ini sama, jadi ini sudah benar, yaitu labanya sudah 128.530. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini sudah sesuai format laporan keuangan. Jadi ada laporan rugi laba, itu akunnya ada pendapatan dan beban. Jadi kita totalkan pendapatannya, itu pendapatan ada pendapatan mebel dan ada pendapatan lain-lain. Jadi kita tuliskan kembali pendapatan yang sudah kita rangkum di dalam neraca lajur tadi. Ini kan ada pendapatan mebel, pendapatan lain-lain. Kemudian di laporan tadi itu kan ada beban. Nah, ini juga, nah, ini itu diambil dari rugi laba. Tadi kan namanya laporan laba rugi. Jadi ini diambil untuk dijadikan financial statement atau laporan keuangan laba rugi. Yang isinya itu pendapatan dan beban di total. Kemudian untuk selanjutnya ada laporan keuangan, laporan modal. Jadi ini merupakan modal dari Tuan Haryono sebesar 25.000, kemudian labanya ditulis, kemudian price-nya tidak ada, kemudian laba dikurang price, kemudian terdapatlah total modal dari Tuan Haryono. Nah, ini tuh angkanya dapat dari mana? Itu didapatkan dari neraca lajur. Kemudian selanjutnya untuk laporan keuangan selanjutnya ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan hutang jangka pendek. Jadi neraca itu dibagi menjadi dua bagian, ada aktiva lancar, aktiva tetap di sisi yang sini, kemudian yang selanjutnya ada hutang. Nah, untuk aktiva dan hutang ini harus sama hasilnya, teman-teman. Jadi ini harus balance, yaitu hasilnya Rp188.980. Ini semua akun-akun dan nilainya itu diambil dari neraca lajur tadi. Ini sudah disesuaikan dengan format laporan keuangan. Nah, selanjutnya masuk pada laporan closing jurnal penutup. Nah, ini merupakan jurnal penutup. Jurnal yang diambil dari caranya seperti ketika kita membuat trial balance, yaitu neraca saldo. Cuma bedanya ini sudah disesuaikan, kemudian sudah dilakukan neraca lajur, sudah dibuat di dalam neraca lajur. Jadi kita membuat closing jurnal sesuai dengan nilai yang ada di laporan keuangan. Kita mengisi jurnal penutup ini, akun-akunnya seperti ini, kemudian nilainya diambil dari laporan keuangan. Kemudian untuk selanjutnya ada buku besar setelah penyesuaian. Jadi untuk pembuatan buku besar setelah penyesuaian itu sama seperti ketika kita membuat buku besar yang di awal tadi. Nah, ketika membuat ini, mana ya? Nah, yang ini teman-teman. Sama ketika kita membuat ini, cuman bedanya angkanya itu sudah disesuaikan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah trial balance atau after closing. Yaitu sama seperti yang tadi, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Angka-angka ini didapatkan dari financial statement dan neraca lajur. Cara membuatnya seperti ketika kita membuat neraca saldo yang di awal sebelum penyusutan. Kemudian ada reversing entries, yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini digunakan agar utang dan beban gaji itu nol. Sehingga kita balik yang tadinya kredit jadi debit, yang tadinya debit jadi kredit. Nah, seperti itu teman-teman untuk membuat jurnal pembalik.
Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.